Sebentar. Bisa hilang sih ini. .ps Medlit. Oke, sebentar. Gimana? Sudah kelihatan? Tampak jelas ya? Jelas ya? Ya. Oke. Ya, this is about my identity. Ya. Ini saya Sarudin, Dr. Tebal 7, alamat rumah saya Jalan Bangkalan Jati, nomor 3, LTD 311, Kalimalang Jakarta Timur. Telepon saya 085 659 68930. PIN BB saya 25FA9AC, tapi ini sudah nggak zaman lagi ya. Email saya syafrudine@gmail.com. Nanti akan ada beberapa tugas yang memang akan saya minta untuk dikirim via email. Maka nanti silakan catat email saya ini. Talking about my education, bicara tentang pendidikan saya dulu mengenyam madrasah ibtidaiyah itu di Al-Falah Klender tahun 9399. Al-Falah itu yang didirikan oleh Guru Mursyidi. Guru Mursyidi adalah salah satu pakunya Betawi. Guru Mursyidi punya guru namanya Guru Marzuki bin Mirsad, Pinang Muara. Guru Marzuki bin Mirsad ini adalah gurunya para guru Syekhul Masyayikh, Ustazal Asatizah, Asadul Usud. Karena Kiai Nur Ali At-Taqwa muridnya Guru Marzuki Pinang Muara. Pendiri Asy-Syafi'iyah Abdullah Syafi'i, muridnya Guru Marzuki Pinang Muara. Pendiri At-Tahiriyah Buya Thohir Rohili, murid Guru Marzuki Pinang Muara. Pendiri Azyada Buya Jadi Muhajir, murid dari Guru Marzuki. Ya Hasbiyallah, pendiri Al-Watoniyah, murid dari Guru Marzuki. Jadi sanad keilmuan ulama Betawi itu kumpulnya di Guru Marzuki bin Mirsad Pinang Muara. Kalau ulama-ulama Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, itu semua kumpulnya di Kiai Khalil Bangkalan. Lanjut, selesai lulus di Al-Falah Klender, saya lanjut di MTS Tebu Ireng. Ahlan, silakan Fadil. Ya, ini ada beberapa teman yang hadir secara offline kampus ya. Ada offline juga, langsung silakan. Yang offline. Jadi offline datang ke kampus, luar biasa kan? Saya pun di kampus ini, jadi bersama teman-teman. Jadi tadi yang dihadir di sini di mute ya, karena kalau kamu aktifkan nanti storing. Oke, lalu saya lanjut. Lulus MI, saya melanjut di MTS Tebu Ireng, dan juga saya di Alia Tebu Ireng. 6 tahun saya di Tebu Ireng Jombang. Dan di Tebu Ireng ini saya menggunakan 2 bahasa. I have to speak with two language. La budda alayya an atakallama bil lughatain syahran kamilan bil lughatil arabiyyah wa syahran kamilan bil indonesia. Tebu Ireng itu sistemnya 1 bulan bahasa Arab, 1 bulan bahasa Inggris. Kalau Gontor kan dia per minggu. Atau Tebu Ireng. Nah, lulus dari Tebu Ireng, saya lanjut kuliah di Imam Muhammad Ibnu Saud atau di Lipia, dari Warung Buncit, cabang dari Ibnu Saud Madinah. Lipia. Ya, Lipia. Nah, saya di situ jurusan sastra Arab D3. Jadi D3 saya ini adalah sastra Arab. 2005 sampai 2008. Lanjut, lulus dari sastra Arab Lipia, saya melanjutkan perkuliahan di At-Tahiriyah. Universitas Islam At-Tahiriyah, Fakultas Agama, jurusan Tarbiyah. Saya masuk pendidikan. Saya tidak dalam bahasa lagi karena memang ya, saya merasa sudah cukuplah belajar bahasa di pesantren 6 tahun, lalu di Lipia 3 tahun jadi 9 tahun. Makanya karena saat itu saya sambil nyambi menjadi guru, yang mengajar di sekolah juga, nah interestnya saya ke pendidikan atau tarbiyah. Lalu lanjut, saya melanjutkan S2 saya di Universitas Tahiriyah juga, program pasca sarjana tahun 2012. Dan S3 saya di UIPM Malaysia, program Doktor Honoris Causa tahun 2021, ini baru kemarin. Talking about my experience in teaching, bicara tentang takalamul maharatul lughatan Arabiyah. Ya, di ta'lim, saya mengajar itu memulai dari SD, dari tingkat bawah, dari tingkat ibtidah. Saya mulai di SDN Duren Sawit 13 bidang studi agama Islam tahun 2008 2010 ya di Duren Sawit. Lalu saya mengajar di SDN Jati Bening baru 5. Ya, Jati Bening baru 5. Kamu tahu Al-Marzukiyah, kamu tahu Al-Barkah yang saya di sini, dekat dari pesantren Mahasina atau pesantren Asyafiyah. Dan studi agama Islam
Saya mengajar di SMP Bina Karya, bidang studi bahasa Inggris. Puas menjadi SD, puas menjadi SMP, saya coba mengembangkan sayap saya untuk mengajar di SMK, alhamdulillah saya menjadi SMK Jakarta Raya, bidang studi bahasa Inggris. Lalu selanjutnya lulus dari SD, saya mengajar di SD, di SMP, SMK, saya mencoba melebarkan sayap saya dan akhirnya saya mengajar sebagai dosen di alma mater saya di At-Tahiriyah. Terhitung mulai tahun 2012. Saya menjadi dosen tahun 2012 ya, sampai sekarang di At-Tahiriyah. Mata kuliah saya ajarkan PAI, usul fiqh, bahasa Arab. Lalu 2015 saya mengajar di kampus Ungu IBM ASMI. IBM itu singkatan dari Institut Bisnis Multimedia ASMI, Akademi Sekretaris Manajemen Indonesia. Kalau kamu ke Pulau Gadung ya, itu ada di sebelah kiri arah Kelapa Gading kampus Ungu namanya. Ya, kampus Ungu itu Akademi Sekretaris Manajemen Indonesia. Di kampus IBM ASMI ini berdiri tahun 1960. Ya. Kampus pertama yang fokus concern pada mencetak generasi sekretaris-sekretaris. Ya. Saat itu belum ada kampus lain yang punya pendidikan sekretaris, hanya ASMI. Ya. Enggak apa, banyak kementerian-kementerian itu yang datangnya ke ASMI ya untuk meminta sekretaris. Ya. Sampai sekarang, maka disebut kampus Ungu. Ya. Di Pulau Gadung gitu ya. Nah, di Pulau Gadung. IBM ASMI ini yang punya Pak Beni Tanker. Pak Beni Tanker punya adik namanya Gideon Tanker. Gideon Tanker punya anak namanya Nagita Slavina Tanker. Ya, istrinya Raffi Ahmad. Ya, jadi saya jelek-jelek begini pernah ketemu sama Raffi Ahmad sama Nagita Slavina ya. Karena waktu dia mau nikah datang ke ASMI, kita dikasih undangan untuk hadir ke sana, tapi saya nggak mau datang. Kembali dong. Saya takut terkenal nanti ya. Ya kalau di TV terkenal saya jadi dosen ntar ya, jadi artis saja. Karena undangannya cuma undangan doang, nggak ada tiketnya, nggak ada amplopnya, ya repot sebenarnya. Baik, saya mengajar mata kuliah PAI, Ilmu Alamiah Dasar, serta Dasar Logika. 2017 saya mencoba melebarkan sayap saya. Dan saya mengajar di kampus STMT Trisakti, mata kuliah PAI. STMT singkatan dari Sekolah Tinggi Manajemen Transportasi. Jadi ini yang fokus transportasinya ya. Kalau Trisakti Pusat kan di Grogol. Ini saya di transportasinya. Sekarang sudah berganti nama menjadi ITL Trisakti. ITL Institut Transportasi dan Logistik. Dan ini di Trisakti. Lalu tahun 2020 sekarang saya mengajar di kampus cinta Our Lovely University, itu di kampus STBA Bina Dinamika, seperti ini bahasa asing ya, Bina Dinamika. Dan juga ketika saya mengajar di sini saya nggak sendirian, saya membawa rekan-rekan saya, teman main catur saya di kampus At-Tahiriyah, ada Ustadz Rahmat, Ustadz Alwi, Ustadz Ahmad Fadil ya. Sengaja saya tarik, yuk. Nanti insya Allah juga di belakang saya akan banyak nih yang akan ikut saya untuk di sini ya. Teman-teman di TBA akan banyak pindahan dari At-Tahiriyah nanti ini. Baik, itu sebut my identity. Ini question, ada pertanyaan tentang diri saya. Jadi yang masih sampai sekarang di At-Tahiriyah dan ya sampai sekarang masih. Trisakti masih juga. Masih aktif ya. Masih aktif. Sama di ASMI gitu. Di ASMI juga masih aktif, mungkin di Trisakti aja. Kalau Trisakti itu kan saya dapatnya hanya semester genap aja. Masih gaji nggak dapat. Karena agama itu hanya ada di genap. Ini ada yang lain? Terima kasih Mas Subarinto. Oke, next. Ada lagi Mas Subarinto pertanyaan? Sudah itu ya, ntar lagi. Saja, baik. Kita lanjut pada yang kedua ya, tentang sistem perkuliahan. Sistem perkuliahan kita pada malam hari ini, kita akan membahas tentang perkuliahan tentunya dengan tugas. Tugas ini terbagi menjadi dua. Ada tugas yang sifatnya kelompok, ada tugas yang sifatnya individu. Nanti saya minta satu kelompok terdiri dari 2 orang. Di sini berdasarkan presensi yang saya terima, ada 12 ya. Ada 12 mahasiswa yang mengikuti
mata kuliah metode linguistik ya. Jadi ada 12, nanti kita bikin aja satu kelompok itu 2 orang. Jadi kalian nanti akan maju untuk presentasi 2 orang. Ya. Terus Jadi pilih sendiri ya sebelumnya, Ustaz ya? kenapa? Pilih sendiri orangnya. Ya, saya rasa kalian sudah senior, udah semester 7. Ya, sebaiknya pilih sendiri aja. Siapa dengan siapa, Dekat nanti rumah. materinya akan saya berikan. Ya, Iya. saya berikan nanti materinya. Juga sebenarnya mohon maaf, ada miskomunikasi dengan saya. Ya, teman-teman, sehingga ada teman-teman yang hadir kemari. Saya kebetulan mengajar juga ini di kelas pagi. Sehingga kelas pagi itu saya tanya kepada akademik di kampus, mereka kuliahnya offline full, satu semester itu offline. Satu semester offline. Sehingga saya sendiri ya, hadir dari pagi. Nah, saya pikir ini juga berlaku untuk kelas sore. Dan ternyata kelas sore tidak berlaku ya. Kelas Enggak sore berlaku. memakai filosofinya puasa Daud rupanya. Ya. Seminggu sekali. Puasa sehari enggak. Seminggu masuk, seminggu offline, seminggu online. Seminggu enggak. Ya, unfortunately, min asati study, sayangnya kami sebagai dosen pengampu, apakah itu online atau offline tetap disuruh untuk hadir. Enggak ngaruh. Nah, terus kalau seandainya online harus hadir ya gimana ceritanya? Ya sudah whatever lah. Ya, yang pasti nanti untuk Selasa depan nanti kita sifatnya offline ya. Offline. Ya, karena memang baik nanti atur ya. Tapi lebih baik sih lihat. Ya, kenapa? Lebih baik sih lihat sikon Ustaz. Lebih baik tuh lihat sikon gitu. Exactly. Kalau saya pengennya online semua, online terus malah. Enggak, soalnya kan musim penghujan nih bulan depan gitu kan. Nah, itu kita lihat situasi dan kondisi gitu. Nah, exactly. Good. Jangan sampai nanti yang masuk 2 Ustadznya datang gitu kan. Kan sia-sia. Mendingan kalau online udah dari sore kita bilang online, ya online. Oke. Good. Ini dari sore udah ngabarin ya. Baik, iya gitu. Informasi kepada kalian semua, insya Allah. Iya. Ya, jadi good. Kita kan sekarang sudah terbiasa nih dengan online gitu kan. Jadi nggak canggung lah gitu. Alhamdulillah. Iya. Kalau pulsanya gimana Mas Subarinto? Apa canggung nggak pulsanya itu? Kita masih pakai ini sih WiFi kita. Oh, WiFi. Kalau ada syafaat WiFi enak ya. Iya. Ini yang nggak punya syafaat WiFi gimana ini? Tapi daripada ke kampus daripada kehujanan gitu basah-basahan gitu. Iya benar. Kalau untuk kelas malam memang kan aksaruhum ya, kebanyakan kalian itu kan adalah kerja muazzaf, sehingga untuk datang ke kampus ini suatu yang berat ya. Makanya saya untuk mengajar di kelas sore itu saya agak lebih longgar. Saya tidak seketat mengajar di kelas pagi. Karena kelas pagi itu fokus konsen memang untuk kuliah. Masih sehat lah. Yang sehat segar ya. Sementara kalian ya. Itu udah black power. Udah lesu. Bisa tenaga yang udah selesai. Makanya buat saya kalau untuk teman-teman yang masuk pada kelas malam seperti ini, itu saya sangat mengapresiasi kalian. Di saat teman-teman kerja kamu mungkin sudah berasyik masyuk dengan bantal gulingnya, dengan kasurnya, kamu masih mau untuk buka laptop, masih mau dengerin ocehan-ocehan dari dosen kalian. Itu luar biasa ya. Ini lepas buat saya. Apalagi kalau sampai datang ke kampus nemenin saya ini. Sarip itu sama si Ahmad. Ya Ustaz Kalam dia pindah terus ke kampusnya. Tadi saya juga datang Ustaz. Enggak datang ya? Tadi datang saya. Oh gitu. Ketemu Fat Fauji katanya online Pak. Hah? Online saya bilang. Ya sudah. Saya nggak tahu. Iya. Baik. Jadi perkuliahan kita tadi ya seminggu online offline dan sambil melihat sikon ya. Sikon ya. Memungkinkan untuk offline kita offline, kalau online ya kita online saja. Oke. Iya. Lalu untuk tugas nanti saya minta tugas kelompok dan tugas individu. Tugas kelompoknya tadi membuat makalah satu kelompok 2 orang. Tugas individunya nanti saya minta ini tadarus Al-Quran. Tadarus Al-Quran, jadi saya minta tolong sejak
mulai Selasa di Oktober ini, nanti setiap Selasa saya minta harus ada laporan tadarusnya. Ya, jadi suratnya bebas. Kita sama rata semua, mulai dari Al-Fatihah dan Al-Baqarah lagi. Ya, kita sama ratakan dari Al-Fatihah dan Al-Baqarah. Ya, jadi kita mulai dari Al-Fatihah dan Al-Baqarah, yang udah juz 21, juz 27, atau mungkin ada kita sudah juz 35. Ya. Juz 30 lah. Silakan ditarik lagi, ya menjadi juz 1, ya Al-Fatihah. Nanti saya minta kalau ada yang hatam selama kita ketemuan di sini, maka nanti akan dapat nilai plus dari saya dari item tugas individunya. Ya, ini kan ya, awalnya saya memang ingin memberi motivasi dengan nilai ini. Kalau kalian sudah merasakan khulwatul Quran, merasakan manisnya baca Al-Quran, nikmatnya baca Al-Quran, maka itu nggak perlu lagi. Ya, karena Quran inilah nanti yang akan menjaga kita. Mungkin teman-teman di sini sudah pada kerja di perusahaan, kerja di kantor. Ya kan biasalah di kantor itu ada uang, ya uang tabokan ya, istilah sekarang, atau uang haram lah. Ya, uang boleh apa ya. Kalau kamu ada Qurannya, maka kamu nggak mau tuh ngambil uang yang bukan hak kamu. Karena Quran tadi menjaga. Tapi kalau kamu nggak ada Qurannya bebas, aja kamu ambil. Kalau hadiah, Ustadz nggak apa-apa hadiah. Hadiah maksudnya? Ya kan biasanya kita kalau sama customer kadang-kadang dia suka nih ada uang lebih gitu, kita nggak minta gitu. Oh, gini. Nah seperti itu. Gitu. Kalimat hadiah begini. Itu banyak antara relasi itu biasanya banyak gitu kan. Kalau memang hadiah itu diberikan atas dasar antarodin minhuma, ya redo, emang nggak ada paksaan dan nggak ada paksaan, ya boleh. Tapi kalau Mas Umar itu bilang, pokoknya ini saya bantu nih, saya nggak mau tahu 10 juta. Wah, itu risiko. Nah, itu nggak boleh. Kan? Iya, ada maunya ya kan? Iya, makanya saya sejak di At-Tahiriyah, ya saya itu paling nggak mau nerima embel-embel dalam tanda kutip ya. Nah, apakah itu nerima amplop atau nerima ya apalah dari mahasiswa sebelum dia selesai sidang. Sebelum sidang itu ngasih saya apa nggak akan saya terima. Ya, karena saya khawatir termasuk kategori ar-rosyi wal murtasyi itu. Tapi kalau sudah selesai sidang, terus selesai itu udah beres. Ya, biasa apa sih kasih ke saya, ya saya terima. Ya, kalau perlu ditambah malah. Ya, biasanya kan kalau dia sampai SMA itu begitu ngambil rapot gitu kan. Nah, itu exactly. Udah ngambil rapot, gitu. Udah diambil kok. Ya uang dia orang diselipin gitu. Nah, itu kan boleh, no problem. Hadiah, ya kan itu hadiah. Iya. Karena kalau rapot belum diambil udah dikasih, nah ini ada apa? Baik, jadi harapan saya ke sana, tolong dibaca Qur'annya, nanti akan menjaga benteng batiniah buat kalian semua. Ya. Dan itu juga, pada waktu tadarusan yang dinilai apa Ustaz? Kita pada tahu nih apakah hanya baca saja gitu kan. Oh ya. Karena ini bukan materi qiraat, bukan materi Quran, maka saya hanya minta kejujuran saja. Jadi cukup melaporkan nama NPM sebagai mahasiswa, lalu dilaporkan juga bacaan tadarus sampai mana. Misal contoh, misal Ustaz Alwi Yusuf misalnya, ya baca Quran hari Selasa besok tanggal 19 Oktober 2021, nama NIM tadarusnya Quran surah Al-Baqarah ayat 230 misalnya. Padahal dia nggak baca, ya tapi dia dapat nilai bagus sama Pak Syafruddin ditulis. Buat saya nggak masalah, karena yang saya titik beratkan di sini entry point-nya adalah integrasi kalian, kejujuran kalian itu yang mau saya minta. Ya, harapannya nanti ya kalau baca Quran aja nggak jujur, Quran ini kan bukan sembarangan, ini kan kalamullah. Jadi itu laporan saja gitu. Laporan saja, sifatnya laporan. Saya nggak menilai bacaannya maupun hurufnya. Kecuali kalau saya disuruh mengajar materi qiraat ya baru saya mau ya. Kalau ini kan sebatas laporan aja. Atau mungkin nanti Mas Subarinto baca Al-Baqarah dari ayat 1 sampai ayat 310 misalnya. Padahal Al-Baqarah cuma sampai 283.
Tapi laporannya berat 10. Misalnya. Wah, itu Quran apa itu? Ya jadi ini jangan pemerintah ya. Ya intinya entry point saya adalah agar kalian ini mempunyai kejujuran yang tinggi, dan apalagi kan karena kalian bisa sastra Arab, Quran itu sangat mendukung ya, menjadi salah satu pilar kamu dalam memahami bahasa Arab. Lagi metrik linguistik ya. Metrik linguistik ini sangat berkaitan erat dengan Al-Qur'an. Nanti kan dari karya ilmiah yang kamu bikin, itu kan nanti ada sumber-sumbernya, ada hadisnya, ada Qur'annya, itu kan bahasa Arab. Ya, tapi kalau Quran, makanya ini sangat sesuai dengan jurusan kalian. Baik, cukup jelas ya untuk sistem perkuliahan ya. Iya. Oke, lanjut. Kita masuk ke poin 3, sistem penilaian. Sistem penilaian, dimanapun kalian belajar, apakah di kampus STBA, atau di kampus Atrelia, mau di asing, bahkan di UI sekalipun, sistem penilaian itu ada 4. Ya. Yang pertama, presensi. Presensi itu daftar kehadiran. Kita banyak bilang, ini namanya absensi. Kalau absensi yang dipanggil itu orang yang nggak datang. Kan absen ya. Tapi orang yang datang, kalau dipanggil itu namanya presensi. Ya. Kita kadang-kadang orang absensi loh. Maksudnya kadang dipanggil. Maka dalam bahasa Arab saya menyebutnya kasful hudur, bukan kasful ghiab. Kalau kasful ghiab yang nggak datang dong, saya panggil-panggil yang akan nyaut. Dia ada. Tapi yang saya kira kasful hudur. Ini namanya kasful hudur ya. Jadi kan tadi yang pertama presensi. Presensi itu punya nilai 10%. Ya, presensi ini. Lalu yang kedua, tugas. Tugas ini punya nilai 20%. 20% artinya untuk tugas individu 10%, untuk tugas kelompok 10%. Presensi, tugas. Yang ketiga UTS. UTS ini punya nilai ya, 30%. Lalu yang keempat UAS. UAS ini punya nilai 40%. Ya, jadi kalau diakumulasi semuanya 100%. 100%. Sehingga mahasiswa kalau ingin mendapatkan nilai A, B, C, itu bukan dosen yang memberikan, tapi yang ingin memberikan kalian sendiri. Kalian menentukan kalau kalian ingin dapat nilai A, ya 4 item tadi, tensi, tugas, tes UAS, akan dikerjakan dengan baik. Ya. Kalau 4 item ini kamu kerjakan dengan baik, nilai kamu A. Wah Pak, saya nggak mau dapat nilai A Pak, semuanya B aja, silakan. Nggak usah ngerjain tugas, ya cukup presensi, UTS, UAS. Oh Pak, saya nggak mau nilai B, semuanya C aja Pak. Oh silakan, nggak usah ikut UTS, nggak usah ngerjain UAS. Oh saya nggak mau C Pak, semuanya D aja Pak. Oh silakan. Ya. Jadi yang menentukan nilai A, B, C itu adalah kalian sendiri, teman-teman mahasiswa. Dosen, saya hanya sebagai fasilitator saja. Fasilitator. Ya, mengantar kalian. Nih, kalau mau nilai A, harus ini loh itemnya. Oh, kalau mau B ini loh itemnya. C ini loh itemnya. Ya, jadi ada 4 item tadi ya. Presensi, tugas kelompok dan individu, UTS, dan UAS. Ya. Nah, kalau UAS kita ini UAS materi metrik linguistik, ini kalau di Atahiriyah ini namanya adalah BKI, bimbingan karya ilmiah. Ini namanya metrik linguistik, metode penelitian linguistik. Ya. Nanti ujian UASnya bukan lagi kamu harus nulis, sebutkan harus nggak ada, tapi langsung bikin proposal ya untuk skripsi kalian. Ya, jadi ujian nanti di sini proposal skripsi. Ujian UASnya. Harapannya ketika kamu sudah mengambil mata kuliah metrik linguistik ini dan jadi proposal, itu nanti proposal itu akan dikembangkan menjadi skripsi. Semester 8 kalian tinggal fokus pada penyusunan. Ada penyusunan tugas akhir. Ya, skripsi. Skripsi, saya dapat informasi dari Ustadz Kalam tadi. Di sini skripsi sastra memakai bahasa Indonesia ya. Bukan pakai bahasa Arab ya. Kalau kami di Atahiriyah itu full bil lughatil arabiyyah ya. Wajib. Juga lughatil Indonesia walau kana qalil. Enggak ada bahasa Indonesia walaupun sedikit itu enggak ada. Full semua bahasa Arab. Ya. Aduh, Pak, mengek dah ya. Harus begitu mengek bentar ya.
Ya, jadi kalau di kami. Tapi kan dari dasarnya sudah ada semua ya. Dasarnya sudah ada. Kayak tadi saya sempat ngobrol-ngobrol dengan beberapa teman-teman lah. Iya. Oh, ternyata di sini pakai bahasa Indonesia, Pak. Oh, ya sudah. Nggak masalah, saya malah lebih senang karena bisa mempermudah teman-teman kan dalam membahas. Tapi seandainya ada yang mau full bahasa Arab, ya saya membuka diri. Ya, misalnya Pak Rahmat, ya, silakan. Ada Sarip itu. Pak Alwi, silakan. Ya, Sarip. Hari misalnya pengen bahasa Arab full, silakan. Oh, boleh Ustaz ya? Kenapa? Pakai skripsi pakai bahasa Arab boleh Ustaz ya? Oh, boleh. Pakai bahasa Arab boleh Ustaz. Jangan bahasa Arab, bahasa Baduy juga boleh buat Pak Rahmat. Bahasa Inggris juga boleh, bahasa Inggris. Bahasa Papua aja, bahasa pakanya Ustaz. Asal jangan bahasa Jawa, jangan bahasa Kolbu bentar ya. Jadi hati ke hati bentar ini. Baik, jadi untuk ujian terakhir di sini kita medlit menjadi semprov ya, seminar proposal langsung saya minta dan pakai bahasa Indonesia. Kita pakai bahasa Arab bisa konsultasi dulu lah. Nah, lalu yang keempat apa saja materi metrik linguistik? Iya. Ya, ini dia pembahasan kita. Ya, ini sudah saya siapkan. Nanti ini akan saya share di grupnya. Ya, ini adalah pembahasan kita. Pembahasan kontrak perkuliahan, lalu pengertian dan ruang lingkup metrik linguistik, 3 fase pencarian kebenaran dan metode berpikir ilmiah, jenis, komponen dan langkah-langkah penelitian, masalah, teori, konsep, variabel, asumsi dan hipotesis. Ini nanti adanya di bab 2 dan 3. Ini langkah-langkah penyusunan latar belakang masalah. Jadi masalah kamu cari-cari aja ini ya, sampai latar belakangnya ini ya. Yang ketujuh, langkah-langkah penyusunan kerangka teoritis ya, dalam berpikir. Lalu kita akan UTS. 8, instrumen penelitian dan langkah penyusunannya. 9, menteri sumber data, populasi dan teknik sampling. 10, teknik pengolahan data kuantitatif. 11, teknik pengolahan data kualitatif. Nanti ada kuanti, ada kuali, apa itu kuanti, apa itu kuali. Ya, kalau kuali buat masak ya. Buat masak. Tahu tuh kalau kuali ya. Lalu langkah-langkah penyusunan proposal penelitian, dan langkah-langkah penyusunan laporan penelitian. Baru UAS. Dan ini adalah buku sumber. Buku sumber ya yang saya sarankan kalian harus ya nanti bisa dicari di internet juga udah ada PDF-nya, bisa dicari. Penuntun penelitian ilmiah, ini Salih bin Ahmad Al-Asal, ini diterjemahkan dari dosen UIN Bandung ya, STA Press. Ada metode penelitian dari Mardalis Jakarta Bumi Aksara terbitnya. Ada metodologi penelitian John W. Best, diterjemahkan ya, dari buku aslinya oleh Sanafia Faisal dan menjadi Guntur Surabaya Usaha Nasional. Lalu ada Mabadi Al-Bas Al-Tarbawi Farah Musa Ridho, ini dari Libanon, ini bahasa Arabnya. Kalau nanti kalian punya buku metode penelitian yang terbaru silakan pakai. Ya, ini hanya di antara yang ingin kamu pakai silakan. Ini kamu nggak bingung dalam membahas atau mencari makalah-makalah, karena sudah ada bahan-bahannya di sini. Nah, saya minta untuk pertemuan yang akan datang, ya ini tolong sudah dibuatkan makalahnya. Pengertian dan ruang lingkup metrik linguistik ini siapa yang bertugas untuk presentasi, siapa sudah cukup dewasa, silakan dibagi kelompoknya, ada 6 ya berarti ya, ada 6 dibagi saja, besok siapa, dan nanti untuk kuliahnya kita tadi kondisional ya, apakah online atau offline. Nah untuk bikin makalah, saya rasa kamu nggak usah ribet-ribet. Dari judul yang saya kasih, tinggal kamu analisis 5W1H aja. Nah, 5W1H ini kan udah dasar ya, jadi nggak usah bikin makalah sampai berlembar-lembar, nggak perlu, tinggal kamu bikin aja 5W1H. Artinya apa sih definisi dan ruang lingkup linguistik, ya, di mana metode ini ditemukan, kapan, ya, seperti itu aja. Ya, jadi kalau mau ribet juga ya sudah, tinggal kamu klik di Google pengertian ruang lingkup metode linguistik.
Klik.ppt. Nanti keluar tuh PowerPoint-nya udah ada semua. Kalau kamu pengen jadikan Word, ya .word. Tapi ini tolong, ini rahasia di antara kita ya. Jangan kasih tahu siapa-siapa ya. Siapa? Ya saya paham lah. Saya paham teman-teman karyawan sibuk, udah saya paham. Jadi jangan pernah pusing mikirin makalah tuh, nggak usah pusing ya. Tinggal Mbah Google itu, ya, Syekh Google itu luar biasa dia. Tinggal tambahkan dot, ujungnya mau PPT atau mau WOMD. Ya, tinggal klik. Tapi tolong jangan full semuanya diplak. Kamu bisa kena pasal plagiat tentang hak cipta. Karena ada 3 halaman atau 4 halaman. Ya ada satu deh yang kamu hapus, yang kamu buang, atau yang kamu tambahkan, silakan. Ya. Jadi jangan jur semuanya, ya itu kena pasal juga. Jadi cukup nanti 1 halaman kamu tambahin atau kamu kurangin. Kalau ada perubahan, ini ada perubahan tadi, kamu bisa kena pasal. Oke. Baik, sampai sini ada pertanyaan, masih tersisa 4 menit lagi. Ini question, apakah ada pertanyaan terkait perkuliahan kita, metrik linguistik? Ini mohon izin karena saya memakai Zoom yang gratis, jadi hanya 40 menit ya. Nanti kita bisa sambung lagi via WA jika ada pertanyaan atau ada apa yang ingin kalian tanya kepada saya. Apakah sudah punya gambaran judul masing-masing? Sudah ada? Nah? Belum, Pak, belum. Belum sama sekali. Waduh. Tanya, Tan. Kenapa, Kang Rahmat? Ya, silakan. Bedanya metode penelitian linguistik sama metode penelitian ilmiah, bedanya apa tuh, Ustaz? Oh, baik, terima kasih. Ya. Metode penelitian linguistik dengan metode penelitian ilmiah itu semua satu rumpun atau sama saja. Kenapa sama? Ya, karena memang dua-duanya adalah ilmu yang dibahas. Hanya saja kata ilmiah itu lebih umum. Karena metode penelitian ilmiah ini kan umum. Semua jurusan bisa masuk. Metode penelitian pendidikan, metode penelitian bahasa, metode penelitian akuntansi, itu ilmiah. Ya, kalau saya bilang bunga, itu kan umum. Tapi kalau saya bilang bunga sepatu, bunga mawar, bunga melati, nah itu kan udah khusus. Itu udah ma'rifat. Ya. Kalau metode ilmiah itu nakiro, umum masuk. Tapi metode penelitian linguistik itu ma'rifat. Ya. Karena tertentu. Ya. Seperti itu, Pak Rahmat. Ya, kalau pusing dengan sama ini, aja. kenapa? Sama aja, nggak ada bedanya, Ustaz ya? Ya sama aja, cuma lebih spesifik. Ya, Lebih ke bahasanya aja mungkin ya? Ya, exactly. Dia lebih spesifik aja. Kalau metode penelitian ilmiah kan menyeluruh, umum. Ya. Baik, terima Berarti kasih. biasanya yang diteliti apanya tuh, Ustaz? Kenapa? Yang diteliti biasanya apa sih namanya? Apa aja gitu, Ustaz, di dalam bahasa itu? Kalau bahasa kalau kamu jurusan bahasa dan sastra, ingat kamu bahasa dan sastra ya, bukan PBA ya, bukan pendidikan bahasa Arab ya. Kalau kamu pendidikan bahasa Arab, maka kamu fokus pada ya, metode pengajaran Arabia Linasiin di Madrasah Sanawiyah Yaping misalnya, ya Yaping literasi itu. Itu kalau kamu PBA, pasti ada metode pengajaran di sekolah, itu kuanti. Tapi kalau kamu bahasa dan sastra nggak begitu. Contoh gini, ini salah satu contohnya ya. As-sighatul muqabalah fi suratul Luqman. Ya. Jadi konsep muqabalah, kalimat muqabalah dalam surat Luqman. Muqabalah itu kalimat yang saling berhadapan-hadapan ya. Kan fa'amman khafat mawazinuhu, ayat muqabalahnya fa'amman saqulat mawazinuhu. Nah itu namanya muqabalah. Tapi surat Luqman gitu. Atau kamu ingin bahas harful jar di surat Al-Baqarah, huruf jar di surat Al-Baqarah. Ya kamu bahas Al-Baqarah itu huruf jarnya doang, yang ingin kamu bahas. Nah, itu sastra bermainnya di situ. Sastra bermainnya di situ. Ya Pak Rahmat ya. Iya, Pak. Ya, Akan Ustaz. jelaskan lebih dalam lagi di grup ya mungkin ya. Karena udah 1 menit ini. Ternyata cukup sekian. Bagi saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.